Keberanian dan sikap patriotiknya konon menginspirasi Pangeran Diponegoro untuk bangkit melawan tirani kolonial Belanda. Ketika jasadnya dipindahkan dari makam Banyu Sumurup, hujan dan petir konon mengiringinya. Di siang hari yang mendung ini, sekali lagi aku arahkan kendaraanku menuju ke komplek makam Banyu Sumurup. Aku ingin berkunjung ke lokasi makam yang dahulu pernah menjadi makam seorang tokoh yang disebut sebagai mertua dari Pangeran Diponegoro. Pernah menjadi makam? Ya, sebab kemudian makamnya dipindahkan ke wilayah Magetan, Jawa Timur atas prakarsa ngarso dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nama tokoh tersebut adalah Raden Ronggo Prawiro Dirjo III. Sekilas namanya memang sama seperti nama putra dari Panembahan Senopati yang pernah pula makamnya dikunjungi oleh Senyum Indonesia. Tapi keduanya merupakan sosok yang berbeda meskipun bernama sama. Dan seperti kisah ketika dipindahkannya makam Raden Ronggo dari Banyu Sumurup ke Magetan yang diiringi oleh hujan, maka perjalananku kali ini juga dikawal oleh hujan yang cukup deras. Kemudian bagaimana kisah mengenai Raden Ronggo Prawiro Dirjo III ini? Berikut yang bisa dihimpun Senyum Indonesia dari berbagai sumber. Raden Ronggo Prawiro Dirjo III dikenal sebagai Bupati Wedana Madiun dan kemudian sekaligus menjadi mertua dari Pangeran Diponegoro yang sepak terjangnya sangat diwaspadai dan dibenci oleh pihak kolonial Belanda. Pada masa tersebut, Madiun merupakan bagian dari Kerajaan Yogyakarta yang biasa disebut sebagai wilayah mancanegara bagian timur. Sikap berani Raden Ronggo membuat pihak kolonial Belanda selalu berusaha untuk menyingkirkannya. Tapi ketika telah berhadapan-hadapan secara langsung, pihak kolonial Belanda jadi merasa segan dan sungkan. Raden Ronggo Prawiro Dirjo III memiliki kecerdasan dan kewibawaan yang membuatnya tidak pernah gentar berselisih dengan pemerintahan Eropa di bawah Marsekal Herman Willem Daendels. Dalam buku Antara Lawu dan Willis yang ditulis oleh Christopher Reinhardt disebutkan, Raden Ronggo Prawiro Dirjo III merupakan salah satu anggota administrator kerajaan yang hebat dan sangat berpengaruh. Raden Ronggo merupakan menantu kesayangan Sultan Sepuh atau Sri Sultan Hamengkubuwono II. Raden Ronggo menikahi Ratu Maduretno, putri dari Sri Sultan Hamengkubuwono II, yang pada tanggal 16 November 1809 meninggal dunia ketika melahirkan. Jenazah Ratu Maduretno kemudian dimakamkan di Giripurno, wilayah Gunung Bancak, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kepergian Ratu Maduretno konon sempat membuat Raden Ronggo terpukul dan nyaris putus asa. Sementara, rasa ketidaksukaan pihak Belanda terhadap Raden Ronggo dimulai dari urusan perkayuan. Raden Ronggo berani menentang kebijakan Residen Yogyakarta yaitu Johannes Wilhelmus Mores terkait pembelian kayu di Monconegoro. Pemerintah Mores yang mengekstradisi seorang mantri Kliwon dari Demak bahkan disabotase oleh Raden Ronggo. Puncaknya pada bulan Februari 1810, Gubernur Jenderal Daendels mendapat laporan adanya peristiwa pembakaran dan penjarahan di Desa Ngebel dan Desa Sekedok di Kabupaten Ponorogo. Insiden yang terjadi dilaporkan atas perintah Raden Ronggo, mengingat Ponorogo merupakan wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Surakarta. Pada masa itu, Kerajaan Yogyakarta dan Surakarta berada dalam situasi penuh perselisihan. Raden Ronggo diputuskan bersalah dan Belanda menuntut Sultan Yogyakarta menyerahkan dirinya kepada pemerintahan kolonial. Karena terus ditekan, Sultan Hamengkubuwono II akhirnya menyatakan bersedia.
Sultan berjanji bahwa Raden Ronggo akan diberangkatkan ke Buitenzorg atau Bogor pada tanggal 26 November 1810. Mendengar dirinya hendak dijadikan sebagai tawanan, Raden Ronggo memilih melawan. Beliau angkat kaki dari istana Jogja dengan membawa 300 pasukan bersenjata lengkap. Raden Ronggo melarikan diri ke Madiun dengan meninggalkan 2 pucuk surat di kediamannya di wilayah Kranggan, Yogyakarta. Surat tersebut ditujukan kepada Tumenggung Notodiningrat dan Tumenggung Sumodiningrat. Inti dari isi suratnya adalah Raden Ronggo menyatakan telah merencanakan perang melawan orang-orang Eropa dan juga Surakarta, dan kemudian akan menempuh jalan hidup sebagai pengembara. Raden Ronggo meminta keraton Yogyakarta dijaga dengan baik. Beliau juga meminta jembatan menuju Yogyakarta dihancurkan agar tidak ada bantuan pasukan yang bisa dikirimkan. Raden Ronggo juga meminta Sultan Jogja yang juga sekaligus mertuanya untuk mendukung usahanya. Dalam perjalanan menuju Madiun, Raden Ronggo sempat membakar dan menjarah beberapa desa di wilayah kekuasaan Surakarta. Raden Ronggo menyerukan kepada semua orang Jawa dan juga Tionghoa untuk bersatu menggulingkan otoritas Eropa bersamanya dan sekaligus menghancurkan Surakarta. Sebagai Bupati Wedana Madiun yang membawahi 14 bupati, Raden Ronggo tidak berhenti mengkonsolidasikan kekuatan perangnya. Dia juga menyematkan gelar Susuhunan Prabu Ingalogo kepada dirinya. Demikian yang dijabarkan dari buku Antara Lawu dan Willis. Sementara, karena tekanan yang luar biasa dari pihak kolonial Belanda, Sri Sultan Hamengkubuwono II memutuskan untuk meringkus menantunya tersebut. Atas tekanan tersebut pula, Raden Ronggo telah dicap sebagai pemberontak. Disokong oleh pihak kolonial Belanda, Sri Sultan Hamengkubuwono II mengirimkan dekrit kepada seluruh Bupati Monconegoro bagian timur untuk menangkap Raden Ronggo Prawirodirjo III hidup atau mati. Raden Ronggo kemudian memperkuat benteng di Mauspati. Dukungan dan simpati datang dari berbagai elit Mataram, termasuk Bupati Panolan Tumenggung Notowijoyo II. Sultan Hamengkubuwono II yang berada dalam tekanan pihak kolonial Belanda akhirnya mengirim pasukan untuk memburu Raden Ronggo. Namun demikian kenyataannya, pasukan itu tidak berbuat apa-apa karena berada dalam posisi penuh dilema. Dendels kemudian mengirimkan pasukan khusus bersiasat dengan Patih Danurejo II untuk menuntaskan misi tersebut. Pangeran Dipokusumo, saudara dari Pangeran Diponegoro, dijadikan sebagai panglima perang. Dalam Mauspati pun diserbu, namun ternyata sudah kosong. Raden Ronggo lebih dulu memindahkan pusat kekuatannya ke Wonosari, Madiun. Beserta 100 pengikutnya yang tersisa, beliau diburu hingga ke sekitar wilayah Kertosono. Pada tanggal 17 Desember 1810, dalam sebuah pertempuran di desa Sekaran, tepi Bengawan Solo, wilayah Bojonegoro, Raden Ronggo Prawirodirjo III dan tangan kanannya, yaitu Bupati Cipang Kepadangan, menjadi korban. Jenazah keduanya dibawa ke Yogyakarta dan dipertontonkan kepada masyarakat umum. Keduanya dimakamkan di pemakaman Banyu Sumurup yang dikenal sebagai makam bagi mereka yang berani menentang perintah raja. Kelak, menantu Raden Ronggo Prawirodirjo III, yaitu Pangeran Diponegoro, dan juga putranya dari istri selir, yaitu Sentot Prawirodirjo, memimpin Perang Jawa melawan kolonial Belanda. Sekitar 147 tahun sejak berpulangnya Raden Ronggo Prawirodirjo III, pada tahun 1957, makam beliau kemudian dibongkar dan jasadnya dipindahkan ke Magetan. Pembongkaran dan pemindahan makam Raden Ronggo Prawirodirjo III ini menjadi episode menarik dari kisah makam Banyu Sumurup yang dibangun sejak masa Sunan Amangkurat I yang bertahta di Keraton Pleret. Pada awalnya Amangkurat I mempersiapkan komplek makam Banyu Sumurup sebagai pemakaman Pangeran Pekik dan juga para pengikut utamanya yang dieksekusi di tahun 1659 karena dianggap berkomplot hendak membunuh raja. Sebab itu, komplek makam Banyu Sumurup sejak awal identik dengan pemakaman orang hukuman dari kalangan yang dekat dengan keraton. Lalu mengapa di tahun 1957 Raden Ronggo dipindahkan dari makam Banyu Sumurup? Hal tersebut merupakan koreksi dan rehabilitasi atas kekeliruan masa lalu dan diprakarsai oleh Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jasad Raden Ronggo kemudian dipindahkan ke Gunung Bancak, Magetan, menyatu dengan istri beliau yaitu Ratu Maduretno. Ada kisah yang beredar di kalangan masyarakat Banyu Sumurup bahwa ketika jasad atau kerangka Raden Ronggo Prawirodirjo III dipindahkan, konon
Dikala pemindahan jasad Raden Ronggo, saat itu sedang berada di dalam musim kemarau. Namun mendadak langit berubah menjadi hitam dan awan yang bergulung-gulung mendekat serta kilat dan guntur saling bersahutan. Tak banyak warga dusun yang berani mendekat ke komplek makam. Pekerjaan pembongkaran dilakukan oleh abdi dalam dan orang-orang keraton serta kerabat dari Raden Ronggo. Setelah pembongkaran selesai, reda jugalah hujan serta cuaca buruk yang terjadi. Lokasi yang pernah digunakan sebagai makam Raden Ronggo kini menyisakan tumpukan batu tanpa nisan dan tetap dipelihara keberadaannya tanpa diratakan. Dan sepanjang perjalanan menuju ke makam Banyu Sumurup siang ini, hujan memang tak henti mengguyur. Seolah memberikan gambaran jika mungkin dahulu kurang lebih kondisinya sama ketika makam Raden Ronggo dipindahkan dari Banyu Sumurup menuju ke Magetan, Jawa Timur. Setelah menembus hujan yang cukup deras, akhirnya tibalah aku di komplek makam Banyu Sumurup. Dan ternyata teman perjalanan Senyum Indonesia, mohon maaf karena komplek Banyu Sumurup dalam kondisi tutup atau terkunci. Aku tidak tahu apakah para penjaganya atau para juru kuncinya akan tiba sore ini atau tidak. Tetapi sepertinya mohon maaf, aku sepertinya tidak bisa melakukan sowan kepada Raden Ronggo Prawiro Dirjo. Tapi aku akan berusaha untuk melalui jalan samping seperti biasa. Mungkin bisa dilihat di perbukitan di samping komplek makam Banyu Sumurup ini. Kabutnya mulai turun seiring gerimis. Dan juga di kejauhan terdengar suara guntur sahut menyahut. Wow, keren banget. Ya, seperti inilah kondisinya. Sepi. Tidak terlihat seorang pun di sini. Akhirnya aku mengambil jalan lewat samping bagian selatan dari makam Banyu Sumurup untuk sekedar menunjukkan posisi lokasi makam yang dahulu pernah digunakan Raden Ronggo Prawiro Dirjo III. Dari arah samping komplek makam Banyu Sumurup ini, terlihat lokasi makam yang dahulu pernah digunakan untuk mengistirahatkan Raden Ronggo Prawiro Dirjo III. Sejenak aku pun berdiam diri, mengaturkan hormat pada Raden Ronggo Prawiro Dirjo III dan semua yang berada di komplek makam Banyu Sumurup. Berharap segala kebaikan tercurah pada semua beliau yang berada di sini.
Mungkin ada yang bertanya, mengapa harus bolak-balik ke Banyu Sumurup dan selalu tertutup? Apa tidak kecewa? Rasa kecewa mungkin ada, tapi hal tersebut coba ku tepis dan mencoba belajar untuk menjadi bijaksana. Banyak hal yang tak sesuai dengan harapan, tapi bukan berarti harus tunduk pada kekecewaan. Jalan di depan masih sangat panjang, masih banyak yang perlu diperjuangkan. Semangat untuk seluruh teman perjalanan Senyum Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Terima kasih.